Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubaidillah Armandana dengan NIM G1S121074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus menggunakan metode retrospektif, prospektif, dan konkuren. Oke, baik, yang pertama itu ada studi kasus retrospektif. Apa itu studi kasus retrospektif? Studi kasus ini merupakan studi kasus yang memungkinkan adanya perbaikan atau treatment pada kasus yang akan diteliti. Treatment ini harus diselesaikan oleh orang lain yang benar-benar kompeten di bidang tersebut. Peneliti hanya menyumbang masukan dari hasil penelitiannya. Contoh studi kasus retrospektif itu pada pola penyakit demam berdarah. Demam berdarah dengue adalah bentuk demam berdarah yang dapat mengancam jiwa. Penyakit ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Negara beriklim tropis dan subtropis berisiko tinggi terhadap penularan virus tersebut. Hal ini dikaitkan dengan kenaikan temperatur yang tinggi dan perubahan musim hujan dan kemarau yang disinyalir menjadi faktor risiko penularan virus dengue. Kasus DBD di Indonesia ini akan terus meningkat. Pada tahun 2021 sebanyak 73.518 kasus dengan angka kematian 705 orang. Tahun 2022 sebanyak 131.265 kasus dengan angka kematian 1.183 orang. Pada periode Januari sampai Juli 2023 sebanyak 42.660 orang terinfeksi DBD dan 317 orang meninggal dunia. Sebagai upaya untuk memberantas dan mencegah penyebaran DBD, banyak upaya yang harus dilakukan, mulai dari pemberantasan sarang nyamuk, pengobatan pasien, hingga sosialisasi pencegahan dan pemantauan jentik nyamuk yang ada di sekeliling tempat tinggal, terutama di tempat-tempat yang biasa menjadi sarang nyamuk seperti di bak mandi karena jarang dikuras, genangan air di sampah kaleng ataupun plastik kemasan air minum, mengedukasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta mensosialisasikan upaya-upaya pencegahan untuk memutus mata rantai hidup jentik nyamuk DBD. Oke, yang kedua itu ada studi kasus prospektif. Apa itu studi kasus prospektif? Studi kasus ini biasanya digunakan agar peneliti bisa mengetahui arah perkembangan dari suatu kasus. Tindak lanjut dari studi kasus ini adalah penelitian tindakan atau action research yang dilakukan oleh orang lain yang sudah ahli. Contoh kasus studi prospektif itu reaksi obat yang merugikan pada obat hipoglikemik oral. Obat hipoglikemik oral atau OHO merupakan obat utama untuk terapi pasien diabetes mellitus tipe 2. Obat tersebut dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya adverse drug reaction atau ADRS. Menurut WHO, jenis ADRS yang umum terjadi adalah reaksi TPA atau augmented, yaitu reaksi yang diperkirakan sebelumnya, dan berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi ADR pada pasien dewasa DM tipe 2 yang mendapatkan obat hipoglikemik oral di poliklinik penyakit dalam RSUP Dr. M. Jamil Padang pada bulan Juli sampai September 2018 didapatkan bahwa jumlah pasien dewasa DM tipe 2 yang mendapatkan obat hipoglikemik oral yang sesuai dengan kriteria inklusif sebanyak 37 pasien atau berkisar 42,05%. Jumlah sampel yang diperoleh selama 3 bulan sedikit karena pada umumnya pasien yang kontrol di poliklinik penyakit dalam tersebut telah menggunakan insulin. Riwayat diabetes tidak terkontrol dan mempunyai rawat inap berulang, bergantung pada dosis obat seperti efek samping obat. Penelitian ini fokus pada efek samping obat hipoglikemik oral. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi sebanyak 8,1% pasien mengalami ADRS. Obat hipoglikemik oral yang diduga menjadi penyebab timbulnya ADRS tersebut adalah metformin, menimbulkan efek mual dan akar yang menyebabkan efek flatulensi. Berdasarkan penelitian kausalitas dengan menggunakan skala Naranja terhadap pasien mengalami ADRS tersebut, didapatkan 5,4% termasuk dalam kategori probable dan 2,7% dalam kategori possible ADRS. Studi kasus konkuren. Studi kasus ini merupakan penelitian yang menggabungkan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu, atau biasa disebut data campuran. Contoh studi kasus konkuren itu penerapan social distancing pada masa COVID-19. Pelaksanaan penerapan social distancing, seseorang tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan dan melakukan jaga jarak setidaknya 1 meter saat sedang interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit. Bahkan ada orang yang terpapar COVID-19 tanpa gejala atau orang tanpa gejala. Menurut data pemerintah Provinsi Jambi yang terkonfirmasi itu 39.427 orang, kasus aktif itu tidak ada, sembuh itu berkisar 38.512, kematian itu 919 orang. Dan di sini juga ada grafik tentang data positif COVID-19, data sembuh
COVID-19 dan data kematian COVID-19. Baik, kesimpulannya yaitu studi kasus mengenai 3 metode tersebut dapat bermanfaat buat digunakan untuk penelitian yang dilakukan berdasarkan data kualitatif maupun data kuantitatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.